cerita dari film Squid Game Part 2 dan video ini akan menjadi part terakhir dari alur cerita film seri Squid Game. Dalam film ini, para VIP yang selama ini dibicarakan oleh frontman akhirnya datang untuk melihat permainan itu secara langsung. Sementara sebelum Ki-hun dan lainnya melanjutkan permainan kelima, mereka harus memilih nomor yang akan menentukan apakah mereka bisa hidup atau justru kalah di permainan selanjutnya. Lalu siapakah yang bisa melewati semua permainan dan memenangkan hadiah senilai ratusan miliar itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelesaikan permainan keempat, frontman menyuruh para staf untuk segera menangkap penyusupnya, karena sebentar lagi para VIP akan datang untuk menyaksikan permainan kelima dan keenam secara langsung. Frontman pun mengatakan bahwa tuan rumah sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka. Tetapi di sana ia menyadari bahwa ada yang mengubah letak gagang teleponnya, sehingga ia tahu bahwa penyusup itu telah masuk ke dalam ruangannya. Frontman mencoba mencari keberadaan penyusup itu, tetapi saat dia hampir menemukan Jun-ho, tiba-tiba para staf menelpon dan mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan satu mayat polisi di sebuah pantai, sehingga ia pun segera pergi menuju ke tempat itu. Sementara itu, saat para pemain yang selamat kembali ke ruangan mereka, betapa terkejutnya Doksu saat ia melihat Mireong yang masih hidup tanpa mengalami luka sedikit pun. Ternyata frontman mengizinkan Mireong untuk melanjutkan ke permainan berikutnya karena frontman menganggap bahwa itu tidaklah adil jika mereka mengeliminasi seseorang yang dikucilkan oleh pemain lain. Sehingga saat ini tersisa 17 orang yang akan masuk ke permainan selanjutnya. Di sana semua orang tampak galau, tetapi Sang Woo mengingatkan mereka untuk tidak berlebihan karena ada seseorang yang jauh lebih terpuruk dari mereka semua, yaitu bapak-bapak ini yang memainkan permainan sebelumnya dengan berpasangan bersama istrinya sendiri. Tak lama setelah itu, si bapak-bapak mencoba mengajak pemain lain untuk menghentikan permainannya, tetapi Sang Woo memarahinya dan mengatakan bahwa jika mereka berhenti sekarang, maka mereka telah menyia-nyiakan pengorbanan orang-orang yang telah mati demi mendapatkan uang tersebut. Di sisi lain, ketika frontman berhasil menemukan mayat dari si penyusup, ia menyuruh para staf untuk membakar mayat itu dan ia segera kembali karena saat ini para VIP sudah tiba di pulau tersebut. Frontman lalu memberitahukan hal itu pada tuan rumah, tetapi karena si tuan rumah tak ingin bertemu dengan para VIP, frontman akhirnya terpaksa menemui para VIP itu sendirian dan membawa mereka semua menuju ruangan masing-masing. Saat mereka tiba di ruangan penonton, salah satu dari VIP itu sangat marah ketika ia mengetahui bahwa bapak-bapak nomor 69 ini berniat untuk bunuh diri karena ia telah bertaruh $1 juta pada bapak-bapak nomor 69 itu. Lalu saat para pelayan hendak mengantarkan minuman pada para VIP, tiba-tiba Jun-ho menodong salah satu dari mereka dan mengambil seluruh pakaian serta topeng yang dimiliki oleh pelayan tersebut. Setelah para staf membawa mayat bapak-bapak tersebut, para pemain disuruh untuk menuju ke suatu tempat untuk melanjutkan permainannya, dan ketika mereka tiba di sana, para pemain disuruh memilih antara nomor 1 hingga nomor 16. Awalnya mereka semua ragu-ragu dalam memilih nomor tersebut, namun pada akhirnya mereka saling berebut untuk mendapatkan nomor yang mereka inginkan. Karena Ki-hun terlalu banyak mikir, ia pun hanya kebagian nomor 1 dan 16, yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan sebagai nomor urut bermain. Tetapi karena ia tak bisa memilih nomor yang lain, Ki-hun akhirnya terpaksa memilih nomor 1, namun tiba-tiba salah satu pemain yang mengambil nomor 16 meminta Ki-hun untuk bertukar nomor, sehingga ia pun menurutinya. Setelah semua pemain mengambil nomor mereka, frontman kemudian memulai permainan kelima, di mana dalam permainan itu, para peserta disuruh untuk melewati jembatan yang terbuat dari kaca. Yang mana di setiap baris kaca itu hanya ada satu kaca yang dapat menahan beban para pemain. Mereka harus melewati jembatan itu satu persatu sesuai nomor urut yang telah dipilih, sehingga nomor 1 merupakan nomor yang paling tidak diuntungkan, sementara nomor 16 merupakan nomor yang paling beruntung dalam permainan tersebut.
Lalu saat permainan dimulai, pemain nomor 1 mencoba melompat dan berhasil melewati baris pertama, tetapi sayangnya ia justru terjatuh saat ia mencoba melompat ke kaca yang ada di baris kedua. Hal itu membuat salah satu VIP yang sebelumnya sangat marah karena setelah ia bertaruh pada nomor 69, ia kembali bertaruh pada nomor 96, tetapi ternyata ia kalah lagi. VIP itu kemudian meminta salah satu pelayan yang merupakan Junhoo untuk menemaninya, dan karena ia tertarik dengan mata Junhoo, VIP itu pun meminta Junhoo untuk melepaskan topengnya, namun Junhoo justru menolak hal itu dan memintanya pergi ke tempat lain agar mereka bisa berduaan. Sementara itu, setelah beberapa pemain gagal melewati jembatan tersebut, para pemain lainnya mulai ketakutan saat hendak melewati baris kaca yang ada di depannya, sehingga membuat mereka saling dorong-mendorong karena waktunya sudah hampir habis. Lalu saat tiba giliran Deoksu harus memilih salah satu baris kaca di depannya, ia justru berhenti di sana dan menyuruh pemain lain untuk melewatinya karena ia tak ingin mati hanya untuk menunjukkan jalan pada para pemain lain. Melihat hal itu, Mireong yang telah menyimpan dendam pada Deoksu karena ia telah berkhianat di permainan tarik tambang, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri bersama-sama Deoksu. Di sisi lain, saat si VIP sedang berduaan dengan Junhoo di kamarnya, ia pun suka padanya dan menyuruh Junhoo untuk menghiburnya. Tetapi Junhoo justru melakukan jurus cakar elang dan menodongnya dengan pistol sambil menyuruh si VIP itu untuk mengatakan semua yang ia ketahui tentang permainan tersebut. Karena si VIP itu tak kunjung kembali, frontman akhirnya menyuruh salah satu staf untuk mengeceknya dan ternyata si VIP itu pingsan sementara Junhoo sudah tidak ada di sana lagi. Kini hanya tersisa 4 pemain yang terdiri dari Ki-hun, Sang-woo, Se-byok, dan juga seorang pria tua bernomor urut 13 yang masih melanjutkan permainan tersebut. Saat Sang-woo hendak mendorong pria itu, ternyata si pria tua itu mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara membedakan kaca yang tebal dengan kaca yang rapuh karena ia telah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Dengan melihat pantulan cahaya dari kaca tersebut, mereka akhirnya mampu melewati baris kaca itu satu persatu. Namun karena para VIP itu merasa bosan jika mereka bisa melewati jembatan kaca itu dengan mudah, mereka pun protes pada frontman hingga pada akhirnya frontman memutuskan untuk mematikan lampu yang ada di sana sehingga si pria tua itu tak bisa membedakan kaca itu lagi. Meski begitu, si pria tua mengatakan bahwa ia bisa membedakan kaca itu dari suaranya, sehingga Ki-hun memberikan salah satu kelereng yang ia simpan. Tetapi karena pria tua itu membutuhkan 2 buah benda untuk membedakan kaca tersebut, Sang-woo akhirnya terpaksa mendorong si pria tua itu karena waktunya sudah hampir habis. Setelah mereka bertiga berhasil menyelesaikan permainannya, tiba-tiba jembatan itu meledak sehingga serpian kaca yang berterbangan membuat mereka bertiga terluka. Tak lama setelah itu, para staf akhirnya menemukan jejak Junhoo dan mengatakan pada frontman bahwa ia pergi melalui gua bawah laut, sehingga mereka pun segera mencarinya dengan menggunakan speedboat. Itu gangguan ya, Prof? Nah, ini gangguannya jadi mungkin Prof dalam praktek sehari-hari pernah menemui. Lalu saat para pemain yang selamat dibawa kembali ke ruangannya, Ki-hun sangat marah pada Sang-woo karena ia telah membunuh si pria tua yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi Sang-woo justru mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena waktunya sudah hampir habis. Ketika mereka berdua saling marah-marah, tiba-tiba para staf datang sambil membawa 3 buah kotak dan mereka menyuruh para pemain untuk mengenakan pakaian yang ada di dalam kotak tersebut karena sebentar lagi mereka bertiga akan diberikan sebuah hadiah khusus. Saat Se-byok hendak memakai pakaian tersebut, ternyata ada pecahan kaca yang menancap di perutnya sehingga ia pun terpaksa mencabut kaca itu dan menahan lukanya dengan pakaian yang ia pakai. Kemudian setelah mereka memakai pakaian yang diberikan oleh para staf, mereka bertiga disajikan hidangan mewah berupa daging yang sangat lezat sehingga mereka pun segera memakannya dengan sangat lahap. Setelah mereka semua selesai makan, para staf kemudian mengambil seluruh perlengkapan makan dan hanya menyisakan sebuah pisau di sana. Di sisi lain, saat Junhoo berhasil mencapai pulau yang ada di dekat sana, ia pun berusaha menghubungi salah satu rekannya dan mengirimkan beberapa rekaman yang berhasil ia dapatkan saat berada di dalam permainan.
Namun tanpa ia sadari, ternyata para staf berhasil menemukannya, sehingga ia pun berusaha mengancam frontman bahwa ia telah melaporkan kejadian itu pada kantor polisi. Mendengar hal itu, frontman mencoba mendekati John Woo agar ia mau membicarakan tentang hal itu di ruangannya. Tetapi John Woo justru menembak frontman sehingga frontman terpaksa membuka topeng miliknya. Ternyata orang yang berada di balik topeng frontman selama ini adalah In-ho, kakak laki-laki yang selama ini dicari oleh John Woo di dalam pulau tersebut. In-ho mencoba mengajak John Woo untuk ikut bersamanya, tetapi karena John Woo menolak